Sahabat pintar, saya ingin berusaha menjawab tentang kenapa peringatan darurat ini penting untuk kita suarakan dan kenapa itu ada dan hari ini menjadi perbincangan publik dan menjadi gerakan bersama di masyarakat, terutama di seluruh penjuru daerah di Indonesia, bahkan terkonsolidasi dengan cepat pergerakan penolakan atau demonstrasi di DPR RI atau di Jakarta. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa ini berawal atau bermula dari bagaimana seorang presiden yang bernama Joko Widodo ini melakukan diduga keyakinan saya, menurut keyakinan saya, diduga ingin sekali sebelum dia atau beliau meninggalkan jabatannya sebagai presiden, ingin melanggengkan dinastinya. Ini sangat beralasan. Kenapa? Karena posisi perhelatan pemilihan presiden kemarin di Februari tahun 2024 banyak sekali proses di mana salah satunya terjadi pada saat 16 Oktober. Bagaimana ketika anaknya bernama Gibran Rakabuming Raka ini sesuai aturan konstitusi eh, tidak memenuhi syarat karena usianya yang masih kurang dari dari yang ditetapkan oleh aturan, tapi akhirnya kemudian bukan malah eh, Gibran yang tidak jadi maju, tapi sebaliknya malah undang-undangnya yang diubah di tanggal 16 Oktober 2023. Ada putusan di sana, putusan MK nomor 90, di mana yang awalnya batas usia minimum pencalonan presiden dan wakil presiden adalah usia 40 tahun, ditambahkan redaksinya menjadi berusia 40 tahun atau memiliki atau berpengalaman sebagai kepala daerah dan dipilih oleh rakyat. Itu sudah bisa digambarkan oleh banyak orang dan publik, termasuk pakar-pakar hukum tata negara, bahwa ini adalah cara Jokowi untuk melakukan dinasti politik, melanggengkan kekuasaannya melalui anaknya. Nah, ini terjadi lagi di Pilkada serentak tahun 2024 yang akan diselenggarakan November tahun 2024 mendatang, di mana anak eh, adiknya Gibran bernama Kaisang ini juga akan diproyeksikan untuk jadi calon kepala daerah di DKJ, dulu bernama DKI Jakarta. Nah, problemnya sama. Problemnya sama di mana Kaisang tidak memenuhi syarat karena usianya ketika mencalonkan diri. Aturan perundang-undangannya mengatur bahwa eh, syarat calon kepala daerah harus memiliki usia 30 tahun untuk level pilgub atau pemilihan gubernur. Akan tetapi untuk uh, pilkada di 25 tahun itu dilihat atau dihitung pada saat dia ditetapkan sebagai calon pada 22 September. Sementara Kaisang usia 30 tahun genap ketika di bulan Desember. Akhirnya ada September, Oktober, November, Desember, masih ada beberapa bulan untuk menggenapkan usianya. Bukan malah menyiapkan diri agar dia layak secara undang-undang, malah kembali terjadi seperti keputusan atau putusan MK 90, di mana posisi undang-undangnya diubah. Kali ini berbeda, tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi, melainkan menggunakan Mahkamah Agung, di mana Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan keputusan di
tanggal 27 Mei tahun 2024, di mana prosesnya juga sangat cepat sekali, hanya 2 hari saja. Diputuskan tanggal 30 Mei, diajukan tanggal 27 Mei. Nah, di sana kemudian diubah syarat pencalonan kepala daerah level gubernur yang awalnya 30 tahun saat mendaftar atau ditetapkan sebagai calon kepala daerah di tanggal 22 September itu diubah menjadi 30 tahun saat ia dilantik. Artinya ia sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik oleh presiden. Nah, lalu kemudian prosesnya berlanjut, di mana Kaisang sudah melakukan konsolidasi, bertemu dengan partai-partai dan sudah didukung oleh beberapa partai, sehingga kemudian memperlihatkan sekali bahwa ini memang untuk Kaisang. Saat itu Pilkada DKI Jakarta yang elektabilitasnya tertinggi ada Anies Baswedan, kemudian yang tertinggi pertama itu, yang tertinggi kedua ada Ahok, kemudian yang ketiga ada Ridwan Kamil. Tapi apa yang terjadi, koalisi yang masuk dalam diketahui oleh semua pihak bahwa Joko Widodo sebagai presiden ini melakukan support dan dukungan terhadap koalisi Indonesia Maju, karena anaknya ada di sana, dicalonkan sebagai wakil presiden dan hari ini menjadi cawapres terpilih. Kim akhirnya kemudian bikin skenario agar elektabilitas tertinggi Anies itu bisa ditekan sehingga tidak mendapatkan partai untuk maju. Alih-alih berkompetisi berhadapan secara demokrasi atau secara demokratis, malah kemudian melakukan skenario agar Kim punya teman koalisi bukan hanya koalisi Indonesia Maju seperti Partai Gerindra, Golkar, kemudian Demokrat, kemudian PAN, kemudian Gelora dan partai-partai yang lain, tapi juga kemudian menggandeng partai di luar koalisi Kim yang disebut Kim Plus, di mana kemudian yang awalnya Anies Baswedan sudah diusung bahkan dideklarasikan oleh beberapa partai, pertama PKB duluan, kemudian yang kedua ada Partai Nasdem menyusul, kemudian yang ketiga ada Partai Keadilan Sejahtera. Namun apa yang terjadi, sahabat pintar, saat itu tiga partai ini akhirnya mencabut dukungan dari Anies sehingga kemudian memilih untuk bergabung mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai kader PKS didorong atau dideklarasikan sebagai calon kepala daerah atau calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, sahabat pintar, dari sini kemudian bisa kita lihat atau tampak sekali di hadapan mata kita bahwa ada skema untuk menjegal pencalonan Anies Baswedan. Tapi sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa pergerakan ini, pergerakan masyarakat, bukan hasil atau bukan dengan atau atas dasar pembelaan terhadap Anies Baswedan, tapi bagaimana proses mengajukan anak sendiri itu tidak menggunakan cara atau praktek berpolitik dan berdemokrasi yang mendewasakan, yaitu merubah aturan sesuai selera. Selera ingin mengajukan anaknya sehingga menggunakan Mahkamah Agung untuk
meloloskannya. Namun apa yang terjadi sahabat pintar, tanggal 20 Agustus kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 60 di mana menafsirkan dengan basis Undang-Undang Dasar. Mereka memaknai bahwa demokrasi adalah fairness atau berbasis masyarakat yang memilih, dan itu bagian daripada keadilan. Nah, keputusan 70 tentang batas minimum usia kemudian membatalkan keputusan MA nomor 23 yang menyatakan bahwa usia 30 tahun terhitung sejak pelantikan ini juga akhirnya direspon positif oleh publik. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang dianggap ini menjadi sebuah kemajuan bagi demokrasi, menyebabkan di keputusan 60 tentang batas minimum syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di sana hanya cukup 10% saja. Yang awalnya di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu pasal 40, di sana tertulis calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah minimal harus memiliki syarat perolehan kursi dari partai pengusungnya di angka 20% dan atau 25% suara sah saat pemilu di daerahnya. Namun Mahkamah Konstitusi dengan dengan putusan 60-nya mensyaratkan tidak 20% melainkan cukup 10% saja untuk hak pilih atau DPT di daerah tersebut, hanya 250.000 hak pilih. Ketika hak pilihnya di atas 250.000 sampai 500.000 itu hanya boleh mengajukan dengan syarat 8,5% suara sah pada saat pemilu. Kemudian dari 500 ke 1 juta boleh menggunakan atau mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerahnya dengan syarat hanya 7,5% saja. Nah, bahkan untuk yang hak pilih di daerah tersebut lebih dari 1 juta, maka dia hanya boleh mengajukan paket pasangan calon dengan 6,5% saja. Ini kabar gembira karena akhirnya banyak pilihan. Pertama, akhirnya masyarakat banyak pilihan. Kemudian yang kedua, partai politik yang sudah melakukan kaderisasi tanpa harus berkoalisi dengan yang lain, dia bisa mengajukan pasangan calonnya. Misalnya di Kabupaten Cirebon, awalnya hanya PDI Perjuangan yang bisa mengusung satu paket pasangan calon. Dengan adanya keputusan 60 Mahkamah Konstitusi ini, akhirnya ada 6 partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon. Itu efeknya. Efek yang kedua adalah jika 20% kursi di DPRD yang terjadi, partai-partai di daerah ketika kurang kursinya untuk mengajukan pasangan calon, maka dia harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, di sini terjadi transaksi yang bernama mahar politik, di mana posisi calon kepala daerah dari partai A, yang ingin mengajukan pasangan calonnya kemudian berkoalisi dengan calon kepala daerah dari partai B, namun dari partai B tidak mengajukan kadernya, maka calon kepala daerah dari partai A harus memberi mahar
Angkanya sangat fantastis, 1 hingga 3 miliar. Bayangkan efek yang terjadi, maka ketika dia terpilih, berpotensi korupsi karena harus kembali modal yang dia keluarkan dalam proses-proses tadi. Nah, untuk itu ini disambut gembira. Tapi apa yang terjadi, sahabat pintar? Pada tanggal 21 Agustus, Badan Legislasi DPR RI melakukan rapat dan terang benderang di sana ingin menentang keputusan dari keputusan 60 Mahkamah Konstitusi. Dan ini mengagetkan, kegembiraan publik, kebahagiaan publik atas kemajuan demokrasi ini kemudian hanya gara-gara keluarga ini akhirnya kemudian ingin dikonfrontir, padahal sangat jelas pasal 10 ayat 1 Undang-Undang MK itu menyebutkan bahwa tidak boleh ada upaya hukum lain setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu dibacakan. Itu artinya MK memiliki keputusan yang final dan mengikat. Nah, ketika pasal 40 ayat 1 itu awalnya 20% sehingga kemudian menjadi 10% sampai yang terkecil 6,5%, ini sepertinya tidak menguntungkan bagi Kim Plus di bawah kendali Presiden Joko Widodo. Kenapa? Karena awalnya skenarionya ingin menumbangkan lawan politiknya tanpa harus ada kompetisi, di mana PDI Perjuangan akan juga mengusung paket pasangan calon, namun karena syaratnya 20%, maka dia atau PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan pasangan atau paket pasangan calon. Karena PDI Perjuangan tidak bisa mengajukan paket pasangan calon dan dijomblokkan oleh Kim Plus dengan belasan partai politik yang dikonsolidasi dan ditinggalkan PDI, sehingga kemudian dengan keputusan ini tentu menggugurkan skenario awal bahwa ingin menghadapi kotak kosong kabarnya, dan akhirnya kemudian skenarionya diganti dengan calon independen, di mana kita bisa lihat di media-media massa hari ini itu prosesnya juga aneh, karena bayangkan anaknya Anies Baswedan di sana tercatat sebagai pendukung calon independen. Itu nanti kita bahas di lain kesempatan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana hari ini dengan keputusan 60 Mahkamah Konstitusi yang sudah mendewasakan proses demokrasi yang ada di daerah, masyarakat hari ini akhirnya menjadi banyak pilihan karena banyak sekali partai politik yang bisa mengusung kadernya tanpa harus koalisi, karena hanya memiliki suara di daerahnya 6,5% atau 7,5% atau 8,5% dan atau 10%. Ini mengagetkan dengan adanya keputusan Balik tanggal 21 Agustusnya, di mana dikejar rapatnya hanya 7 jam. Bayangkan 7 jam DPR RI, di balik DPR RI memutuskan keputusan yang penting untuk negeri ini, dan itu adalah melanggar aturan konstitusi negeri ini. Bahkan di Undang-Undang Dasar 24 ayat C 24C di sana tertulis bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Nah, ini yang aneh, ini yang menjadi protes banyak pihak termasuk Reza Rahardian yang selama ini tidak pernah turun ke gelanggang demonstrasi. Dan banyak sekali tokoh-tokoh, banyak sekali orang-orang yang memang dari figur publik yang selama ini juga hanya selesai di jari karena dia berstatement di media sosial. Tapi hari ini dalam waktu 1 hari dengan
manuver yang dilakukan DPR dengan Kim plus yang menjadi dominan, yang sangat dominan hari ini koalisi pemerintahan, itu akhirnya membuat kondisi publik marah dan demonstrasi terjadi saat tanggal 22 Agustus, di mana mereka menolak rencana yang sudah dijadwalkan oleh DPR akan melakukan rapat paripurna mengubah keputusan yang sudah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi 60 dan satu lagi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70. Ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 ini, sahabat-sahabat pintar, ini berkaitan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, di mana pasal 40 ayat 1 yang tadi di awal dijelaskan tentang batas minimum ambang batas syarat pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, khusus untuk putusan nomor 70 ini adalah putusan tentang bukan ambang batas, tapi batas standar usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, di mana Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa untuk syarat usia calon kepala daerah selevel gubernur itu 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Itu memang di undang-undangnya menurut Mahkamah Konstitusi sudah tidak debatable, sudah sangat idhar. Namun entah, saya aneh sekali dengan DPR RI ini. Padahal undang-undang MK di sana tertulis yang tadi di awal kami sampaikan bahwa setelah MK memutus maka final dan mengikat, bahkan itu undang-undang dasar. Dan pertanyaannya, ini yang membuat undang-undang MK itu adalah DPR RI, kan begitu? Dan DPR RI pula lah yang mengkonfrontir keputusan atau undang-undang itu. Dan ini kan tidak bisa dinalar dalam logika yang sehat begitu. Nah, sama seperti halnya orang melahirkan anaknya kemudian anaknya tidak diakui, kan ini fatal menurut saya. Kalau kita kutip pernyataan Aristoteles misalnya, bahwa manusia adalah binatang yang paling terbaik. Namun jika dilepaskan dari hukum dan keadilan, maka dia lebih buruk dari binatang. Bayangkan, hukum hari ini sedang ditentang oleh DPR karena ingin merubah keputusan atau putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian juga melakukan tindakan yang tidak adil, karena keadilan yang paling hakiki adalah bagaimana demokrasi ini dewasa. Demokrasi ini mampu memberikan kesempatan terhadap banyak sekali figur atau tokoh di daerah yang ingin mencalonkan kepala daerah, menjadi kepala daerah. Kemudian suara berbicara demokrasi menurut Undang-Undang Dasar versi Mahkamah Konstitusi, bahwa suara rakyat dihitung. Bukan lagi bicara soal persentase harus 20% kursi di DPRD, di mana kemudian keputusannya hanya diambil oleh ketua-ketua partainya. Nah, untuk itulah sahabat-sahabatku, kenapa hari ini kemudian mereka menjadi marah. Dan saya juga sangat menyayangkan ketika DPR
demonstrasi oleh banyak pihak, mulai dari mahasiswa UGM, mahasiswa UI, dan mahasiswa dari berbagai daerah yang demo di daerahnya masing-masing. Kemudian mereka betul membatalkan, tapi membatalkan rapat paripurnanya. Itu artinya apa? DPR sepertinya menantang publik. DPR sepertinya sudah kehilangan marwahnya sebagai layaknya manusia yang harus mengikuti norma. Ada norma hukum, karena bicara norma kan begitu, tidak bicara hanya norma hukum, ada norma sosial, ada norma adat, ada norma yang lain, ada etika dan lain sebagainya. Nah, lantas kemudian pertanyaannya, DPR ini merepresentasikan siapa? Hari ini sudah gugur. DPR merepresentasikan atau mewakili rakyat daerah pemilihannya. Karena jelas sekali terlihat oleh kita bahwa apa yang dilakukan oleh badan legislasi atau balik DPR RI yang terbalik kan begitu, itu sudah memperlihatkan bahwa mereka mendukung selera kekuasaan. Bayangkan sahabat-sahabatku, jika keputusan yang diambil oleh lembaga yang melakukan legislasi atau membentuk regulasi, menciptakan undang-undang adalah dikendalikan oleh selera kekuasaan yang ingin meneruskan dan melanggengkan dinasti politiknya, maka ini sangat tidak baik untuk masa depan negeri ini. Untuk itu, saya sebagai pendukung Pak Jokowi dulu di 2014, pendukung Pak Jokowi juga di tahun 2019, mohon maaf. Ini sangat jujur sekali sangat kecewa dengan praktek-praktek yang dilakukan ini. Sehingga kami berharap sekali mahasiswa penggiat demokrasi untuk tetap mengawal ini. Dan ini jam 3 pagi, bahkan jam setengah 4 saya tag karena memang kami tidak bisa tidur untuk membiarkan situasi negeri ini dalam kondisi yang sangat berbahaya, terutama untuk masa depan negeri ini, masa depan demokrasi, dan masa depan generasi. Karena generasi kita ke depan, anak-anak kita ke depan butuh sekali kepastian akan masa depan politik, masa depan negerinya. Kalau yang melakukan legislasi atau membentuk undang-undangnya tidak memiliki keberpihakan terhadap masyarakat, terutama melanggar keputusan undang-undang yang menjadi pegangan semua pihak dan harus diterima oleh semua pihak, ini kita harus percaya sama siapa lagi? Ketika eksekutif, pemerintahan eksekutifnya demikian, pemerintahan di legislatifnya demikian, bagaimana nasib bangsa dan negara ini? Sedih, sangat menyedihkan. Dan harapannya malam hari ini saya bisa memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat semua bahwa hari ini kaum intelektual yang katanya dalam hitungan survei itu hanya 12%, gak usah diikuti. Ini kita harus buktikan bahwa kita harus berbuat, minimal menyalakan sebuah lilin. Kalaupun tidak bisa menerangi, seperti halnya kita membawa penerang yang besar. Dengan cara apa? Dengan cara begini. Dengan cara kita menyuarakan kebenaran, dengan cara kita mengingatkan pemimpin kita, Pak Jokowi, stop, berhentilah untuk melakukan cara-cara berpolitik, cara-cara kepemimpinan yang ini malah merusak masa depan negara kita.
silahkan anaknya maju sebagai calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, calon bupati, calon wali kota. Silahkan ikuti aturan yang berlaku, ikuti prosesnya, kader terlebih dahulu atau apa begitu. Tidak kemudian merubah undang-undangnya. Sama seperti ketika anak saya usianya masih 3 tahun dan saya ingin memasukkan anak saya ke sekolah SD, akan tetapi di SD ada aturan tidak boleh mendaftarkan anak dengan usia 3 tahun karena syaratnya 5 atau 6 tahun. Bukan anak saya yang harus mengalah untuk nanti menunggu waktunya usianya cukup. Malah kemudian aturan yang ada di sekolahnya diubah. Usia 3 tahun boleh masuk. Nah, inilah sahabat-sahabatku mengapa kemudian kami sangat memiliki kepentingan yang besar, terutama untuk bisa menyuarakan kebenaran bahwa ini adalah memegang keputusan MK sesuai undang-undang. Tidak ada hubungannya sama sekali tentang Anies. Ini bukan berkaitan dengan nama Jokowi secara pribadi, nama Pak Prabowo berkaitan dengan Kim dan Jong Un dan lain sebagainya. Yang kita lakukan hari ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita ingin sekali mengingatkan kepada kita semua agar mari menjaga konstitusi yang sudah disepakati oleh kita semua. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.